Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Yang saya tahu itu orang yang beragama Islam. Yang waktu itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu membuat keributan ya, karena mereka dengan tangan kanan bawa golok, tangan kiri membawa whisky, dan mereka teriak Allahu Akbar seperti itu. Jadi pandangan saya, oh itu agama, kowe orang Islam seperti ini, terus nabimu seperti apa? Saya bilang, pertanyaan saya besar saya kan seperti itu. Terus teroris itu juga membawa agama di situ, membawa Islam. Dan dulu banyak dari tetangga juga tahu kalau saya itu salah satu pembenci Islam. Terus saya juga sering tanya sama teman saya yang nanya itu. Juga kadang saya pengen membuktikan sama teman, aku ini saya Islam, saya nggak main-main tentang keislaman saya masuk Islam. Persepsi yang salah, jangan melihat dari orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugihartono. Tempat tinggal di Ledok Macanan di Jalan Mataram, belakang Grand Ina. Awal saya tertarik sama Islam karena sebuah buku. Jadi buku itu dibawa oleh seorang bapak-bapak. Jadi waktu itu saya kena masalah hukum. Saya membaca buku itu di dalam sel Polresta. Waktu itu kan saya suka baca. Jadi awal itu saya baca paling cuma sobekan koran, sobekan majalah seperti itu. Dan di situ memang ada kitab suci, terus ada Al-Quran. Saya nggak bisa pegang Al-Quran waktu itu. Terus gara-gara bapak itu kena masalah, ada masalah, dia punya masalah hukum. Kebetulan beliau bawa buku tebal, dan di situ buku itu antara lain ada kisah Rasul beserta sahabat-sahabat beliau. Terus ada fikih, ada apa lagi saya lupa itu. Nah, waktu itu saya pegang, saya baca buku kisah Rasul karena saya juga penasaran. Saya baca waktu itu belum ada setengah buku itu habis, saya udah bisa melihat, oh Nabi Muhammad itu seperti ini. Jadi jauh dari gambaran saya sebelum saya baca buku itu. Terus kebetulan di situ juga kalau maghrib itu ada seorang narapidana seperti saya, itu sholat maghrib, habis sholat maghrib pasti baca Al-Quran seperti itu. Jadi lama-lama kalau saya baca itu saya pasti merinding. Saya baca buku itu jadi saya meyakinkan kalau saya harus pindah. Waktu itu saya mikir saya harus pindah agama untuk lebih mengetahui tentang Islam. Saya minta sama bapak-bapak itu, Pak Firman, saya masih ingat Pak Firman Sah itu. Dia seorang penjahat waktu itu, kriminalitas. Waktu itu pertama kali dia nggak ngejawab. Saya tanya kedua kali seperti itu. Terakhir cuma beliau bilang, ono sing mekso, bilang gitu. Nggak ada, diem aja. Terus sampai hari keberapa itu terakhir cuma bilang gini, gue yakin nggak ada yang maksa? Memang nggak ada, Pak. Dan gue memang yakin, ya. Ditanya lagi, karena apa? Karena buku ini saya ambil, saya perlihatkan, karena ini, yang mana, yang ini, cuma ini kisah Rasul. Akhirnya ya yowis, misalnya gue yakin, gue nggak usah baca syahadat dulu, bilang gitu. Saya masih ingat
Cuma gue belajar nganu apa namanya ngambil air wudhu, cara ngambil air wudhu gitu, tanpa dikasih ini loh air wudhu harus ada bacaannya seperti itu, enggak, cuma wis tirok ke aku tirok ke menirukan dia ngambil air wudhu. Aku juga pengen sholat pak, enak sholat gue yang beri dewi bilang gitu, gue nirok ke gue Arab sujud ngadek berdiri bilang gitu. Cuma itu, jadi saya rutinitas seperti itu, saya ngikutin aja 5 waktu ya, saya pak subuh bangun, memang kebiasaan kan di Poltabes itu subuh bangun, jadi saya subuh ikut subuh, jadi itu jadi kebiasaan rutinitas di sel, di tahanan seperti itu. Terus akhirnya suatu saat waktu hari Selasa malam itu pasti ada ustadz dari luar. Waktu itu saya masih ingat tapi lupa saya namanya, itu bapak-bapak rumahnya dari Kauman. Nah teman saya Pak Firman saya itu maju ke depan, Pak saya tolong diislamkan teman saya, karena kemarin saya mengislamkan tapi saya kurang srek, kurang pas karena saya kotor. Pak Firman saya itu bilang begitu, karena saya kotor, saya di sini menjalani dosa yang saya perbuat seperti itu. Jadi saya membaca 2 kalimat syahadat itu 2 kali sama Pak Firman saya, sama kedua sama di depan banyak orang sama bapak-bapak itu. Waktu itu saya menjalani, terus saya dipindah, tapi saya dapat apa hadiah, semacam hadiah waktu itu dari penjaga Pak polisi itu, dibawain gue pengen apa kalau masuk Islam. Waktu itu saya bilang saya pengen apa namanya tasbih, saya bilang gitu. Paginya dibawain tasbih sama bapak-bapak itu Pak polisi. Terus dari teman sesama tahanan itu ada yang bilang sama anaknya, ternyata selang berapa hari juga anaknya bawa sajadah, jadi ada 2 hadiah. Itu saya bawa ke, akhirnya saya dipindah ke mana, ke Taman Siswa, ke LP. Barang itu sampai sekarang pun masih ada, sajadah itu masih ada. Terus saya di luar, saya pulang selesai menjalani hukuman, saya pulang, saya mau sholat di masjid, saya malu, ya memang malu, karena kalau orang, saya keluar dari kampung, begitu saya pulang udah berbeda. Dan dulu banyak dari tetangga juga tahu kalau saya itu salah satu pembenci Islam. Jadi saya malu sama teman-teman. Jadi saya kalau sholat saya keluar di masjid yang bukan di kampung. Nah akhirnya ada orang tahu, waktu itu saya beranikan sholat duha di masjid. Saya masuk, ternyata ada orang di situ. Orang itu, tetangga itu juga, saya salutnya gini, nggak heran, nggak kaget gitu. Saya masuk, saya sholat itu diem aja. Begitu saya selesai sholat, baru 2 tetangga saya itu mendatangi saya, menyalamin saya. Tapi nggak ngomong beliau, nggak ngomong, gue masuk Islam itu enggak. Cuma seperti itu. Ini nanti cuma bilang nanti maghrib sholat gini wae. Ternyata beliau tahu kalau saya sholat di luar. Iya, monggo Pak. Terus akhirnya saya pulang ke rumah. Itu selang 1 bulan, kisaran 1 bulan, saya baru cerita sama kakak saya. Kebetulan saya masih tinggal sama kakak. Dan saya bilang, Mas, saya jadi wong Islam. Sekarang saya jadi orang Islam, saya bilang gitu. Kakak saya nggak kaget, cuma bilang, ora apa-apa Ki, karena kalau kamu yakin ya jalanin, yang menjalani hidup kamu itu kan kamu sendiri, bilang gitu.
kakak juga bilang, memang sekarang saya ngeliat hidup kamu itu udah lain dibanding kemarin. Jadi waktu itu kakak saya ternyata juga mengamati hidup saya. Jadi kakak saya bilang, kok memang sekarang udah berbeda dibanding dulu sebelum kamu masuk kena masalah hukum. Terus saya bilang, saya juga sempat bilang, ya saya wis kapok mas. Saya kapok juga saya karena saya mengenal Islam gara-gara sebuah buku. Saya juga cerita seperti ini karena sebenarnya sebuah buku itu yang membawa saya sampai sekarang. Kakak saya juga bilang, nggak apa-apa, aku nggak melarang karena itu hidup kamu sendiri, bilang gitu. Dan ya kakak saya sampai sekarang juga mendukung. Jadi kadang kalau mau saya di rumah beliau ada sholat, ada azan gitu, juga mengingatkan, Ki, waktu ini gue harus sembahyang, seperti itu. Jadi saya harus bergegas pulang. Kalau dulu waktu ada almarhum mertua itu saya pasti pulang kalau maghrib, pulang berjamaah di rumah. Kalau kebetulan itu jauh dari rumah, semisal waktu kami jalan keluar, itu pasti mengingatkan, kita waktu ini gue sembahyang. Oh iya, saya sholat, seperti itu. Jadi makanya saya juga di lain sisi saya juga tambah sayang sama kakak. Terus saya juga dari hal itu saya juga dapat support dari kakak. Terus saya juga dapat istri, juga kebetulan anak seorang haji ya. Jadi kedua mertua saya itu hajah yang dulu juga membenci saya. Jadi kedua mertua saya itu benci sama saya karena tahu kelakuan saya. Saya juga pernah, karena beliau juga pernah melihat saya mabuk sampai muntah-muntah di depan masjid, seperti itu. Jadi saya juga nggak heran kalau kedua mertua saya benci. Waktu itu saya mendekati istri saya juga ditentang seperti itu. Akhirnya juga karena melunak, akhirnya diperbolehkan. Terus tambah lagi pelajaran tentang Islam dari kehidupan sehari-hari di keluarga mertua. Simpel seperti contoh itu, habis menikah belum sampai seminggu istri sering dimarahi, sering nangis gara-gara nggak lupa bikinin kopi atau teh buat saya. Saya heran waktu itu, saya tanya sama mertua cuma bilang, almarhum mertua itu bilang, saya mendidik anak saya seperti itu. Jadi hal-hal kecil sebenarnya bagi saya itu hal kecil. Jadi pelajaran yang saya ambil dari ajaran Islam hal-hal kecil seperti itu. Terus hubungan antara saudara kandung, saudara seiman. Jadi hukum, kita menyayangi sesama pun ada hukumnya, ada aturannya. Jadi saya tambah cinta dengan Islam seperti itu. Jadi hal kecil pun itu ada aturannya, ada hukumnya. Kita menyayangi sesama itu harus ada aturannya. Kita berlebihan menyayangi juga nanti akan jadi tidak baik. Seperti dalam Islam ada, kita harus berbagi. Kita dapat rezeki berapa persen harus itu disisihkan buat saudara kita. Seperti itu, kita sedekah. Jadi seperti itu. Jadi hukum-hukum seperti itu yang saya jadi tambah tahu. Jadi tambah mendalami, walaupun sekarang masih seujung kuku saya tahu tentang Islam. Juga dari berkat teman-teman, berkat dari
saya dengar ceramah. Sebenarnya bukan cuma buku itu satu-satunya. Sebenarnya dulu saya tertarik karena Agim. Jadi dulu itu kalau acara minggu sore itu pasti ada kajian Islami. Di situ Agim. Nah, waktu itu saya kalau sore itu sering olahraga di tempat tetangga. Saya benerin sepatu, nalinin sepatu gitu, saya dengerin. Saya mau mindahin acara itu, males karena saya waktu ada sedang pakai sepatu. Saya lanjutin, saya dengerin beliau ceramah waktu itu. Saya heran. Baru kali ini saya dengar seorang ustadz gaya bahasanya lain. Karena waktu itu saya dengar yang jelas lain, karena di telinga saya nggak asing ceramah seperti itu. Nggak asing dalam artian karena saya kalau ke tempat ibadah bahasanya memang seperti itu, halus. Nah, Agim itu juga halus, bahasanya halus, dan itu mengena, benar-benar mengena. Terus saya kena masalah, terus baca buku itu saya jadi tambah meyakinkan diri. Jadi sebenarnya dua hal itu, Agim sama buku yang dibawa seorang bapak itu. Jadi saya masuk Islam itu hijrah itu karena dua hal itu. Jadi ceramah Agim sama buku tebal yang dibawa seorang narapidana yang baru masuk ke Poltabes. Seperti itu. Bukunya waktu itu buku tebal. Jadi ada yang atas itu bacaannya kisah Rasul beserta sahabat-sahabat beliau, ada fikih. Satu buku itu, bukunya tebal. Terus saya lupa itu ada apa lagi gitu. Seperti itu. Yang membuat tertarik tentang kisah Rasul atau fikihnya atau semuanya? Karena waktu itu saya nggak tahu tentang Islam. Yang pertama saya baca adalah kisah Rasul. Jadi karena saya nggak tahu Rasulnya itu seperti apa, seperti itu. Makanya saya baca kisah Rasul. Jadi saya begitu. Nah, saya waktu itu baca di situ Nabi Muhammad diancam mau dibunuh. Dan ternyata beliau juga nggak membalas akan membunuh. Beliau membalas dengan kasih, sebenarnya dengan kasih itu Nabi Muhammad. Sama seperti yang diajarkan dalam agama saya yang dulu itu kasih. Jadi Nabi Muhammad itu membalas dengan kasih. Seperti itu. Jadi itu mengena bagi saya. Padahal itu bacaan buku itu belum ada setengah dari kisah Rasul yang saya baca itu. Yang membuat tertarik. Iya, yang saya membuat saya tertarik salah satunya itu. Makanya saya membaca jadi saya penasaran sama nabinya. Dari awal itu saya percaya penasaran sama nabi. Saya penasaran sama Nabi Muhammad. Seperti apa beliau. Jadi buku yang saya baca kisah Rasul beserta sahabat-sahabat beliau seperti itu. Pandangan Pak Ki sebelum masuk Islam tentang Nabi Muhammad seperti apa? Saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Yang saya tahu itu orang yang beragama Islam. Yang waktu itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu membuat keributan ya, karena mereka dengan tangan kanan bawa golok, tangan kiri membawa whisky, dan mereka teriak Allahu Akbar seperti itu. Jadi pandangan saya, itu agama, kowe orang Islam seperti ini, terus nabimu seperti apa? Saya bilang, pertanyaan saya besar saya kan seperti itu.
Terus teroris itu juga membawa agama di situ, membawa Islam. Makanya begitu saya mau nggak mau membaca, karena memang saya suka membaca, dan di situ ada buku tentang Nabi Muhammad, makanya saya baca itu. Seperti apa itu Nabi Muhammad? Belum selesai baca, baru kira-kira setengah dari buku itu, gambaran saya berbanding terbalik dengan apa yang saya lihat, yang saya dengar. Ternyata Nabi Muhammad seperti ini. Nabi Muhammad juga orang pengasih, penyayang sesama. Saya belajar dari situ, dari buku itu. Terus saya juga otomatis saya penasaran, pengen belajar juga bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersujud sama Tuhan. Penasaran bagaimana kita menyayangi juga yang di sesama. Habuminawa habinanas. Itu. Kita berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, kita berhubungan dengan sesama, mengasihi sesama. Seperti itu. Lalu setelah hijrah, dampak positifnya apa terakhir? Kalau dampak positif saya hijrah, yang saya rasakan, saya kurang begitu bisa menilai diri saya sendiri. Cuma kakak saya yang non muslim pernah bilang, memang kamu sudah berubah, kelakuan kamu berubah, bilang seperti itu. Karena kamu sekarang bukan lagi Sugi yang dulu, kamu nggak berangasan, yang pertama beliau bilang gitu. Kamu nggak berangasan. Saya memang kalau saya flashback ngelihat kelakuan saya dulu memang saya berangasan. Di jalanan saya berangasan, berkelahi di Malioboro juga seperti itu. Juga kena masalah itu juga karena berkelahi. Sebenarnya bukan berkelahi, karena posisi saya melerai. Seperti kakak saya bilang, kamu sudah berubah karena kamu sekarang udah nggak berangasan, cuma seperti itu. Kamu setidaknya sudah bisa menekan amarah kamu, seperti itu. Terus sebelum masuk Islam memang suka Iya, dulu hidup saya memang nggak karu-karuan. Saya sering minum, saya sering ngobrol, saya sering gelek, cimeng, orang bilang gitu. Saya juga dapatkan itu mudah waktu itu, karena tetangga saya almarhum juga dulu pengedar juga gitu. Jadi saya dapatkan mudah, kadang juga dikasih ganja, saya mudah sekali. Saya sering ngobrol, jadi hidup saya nggak karu-karuan. Saya pemarah, dikasih seperti itu. Kalau jalan-jalan itu cepat tersinggung, kadang dilihat orang itu cepat marah, tatapan muka sama orang itu yang nggak kenal itu cepat marah. Jadi kakak saya melihatnya seperti itu. Sekarang kamu berbeda gitu, kamu nggak berangasan, bisa, setidaknya kamu masih sekarang bisa menekan amarah kamu, seperti itu. Caranya gimana ya menekan amarahnya? Apa karena dampak dari Islam atau seperti apa? Atau ajaran-ajaran dalam Islam atau syariat atau hukum Islam atau apa? Iya, karena ya dari saya membaca buku itu, saya penasaran bagaimana toh Islam itu sebenarnya. Saya dapat masukan dari teman. Kadang teman juga menelpon saya, "Gue sih Islam, kamu masih Islam?" Ya, saya bilang masih.
kok tanya seperti itulah, kamu kan masuknya neng gara-gara kepepet, bilang gitu. Kepepet karena di penjara. Oh, ini teman saya salah persepsi tentang saya. Terus saya juga sering tanya sama teman saya yang nanya itu, juga kadang saya pengen membuktikan sama teman aku ini saya Islam, saya nggak main-main tentang keislaman saya masuk Islam. Kadang saya telepon, kue dolan nang omahku. Wah, kalau dengar azan ayo kue nang sholat nang masjid. Nek kalau nggak percaya saya berubah lagi yang dulu, saya masih Islam. Dari teman itu sering dapat masukan juga tentang Islam, tentang hukum Islam, tentang dogma Islam. Juga kebetulan mertua saya seorang haji, jadi saya sering mendapat wejangan dari almarhum mertua seperti itu. Jadi saya tambah cinta sama Islam seperti itu. Ada nggak kepingin ajak teman-teman yang dulu sebelum hijrah untuk diajak hijrah seperti Pak Suci? Atau udah pernah ngajak, lalu bagaimana respon mereka? Kalau secara frontal saya nggak pernah mengajak teman atau saudara untuk hijrah, karena pada dasarnya agama itu dari hati. Seperti juga saya masuk Islam itu karena dari hati. Cuma kadang saya juga tanpa sadar, saya juga sering berbicara tentang Islam. Kadang seringnya ke kakak tanpa sadar, karena kakak juga kadang salah persepsi. Semisal sering membicarakan, oke, salah karena dia sering membaca fikih seperti itu. Terus saya sering ngomong, Mas, gue bisa ngomong seperti itu dari apa? Dari internet. Saya bilang orang bukan yang salah itu yang salah itu sebenarnya bukan fikihnya, saya bilang gitu. Fikih itu saya juga belum tahu tentang fikih seperti apa. Cuma sebagian saya tahu. Mas, fikih itu seperti ini, Mas, saya bilang gitu. Jangan disalahkan fikihnya karena pemberitahuan, karena apa namanya, persepsi yang salah. Jangan melihat dari orangnya pernah belajar fikih, mungkin orangnya yang salah. Kalau fikih itu, kalau Mas tahu tentang fikih, saya yakin Mas akan hijrah juga seperti saya bilang gitu. Karena fikih itu kalau dibicarakan susah, Mas. Seperti Anda orang yang belum mengenal Islam itu akan susah, karena antara lain rasa yang dipakai di situ seperti itu. Kalau teman saya juga kadang ngomong, karena berbicara sadar atau tidak saya pasti akan membawa satu atau dua ayat, dua kalimat itu pasti akan saya membawa. Seperti kalau kita misal di kampung, kalau ada orang salah kita diam, berarti kita juga ikut dalam kesalahan itu, seperti itu. Makanya juga dari hal-hal seperti itu, dari teman-teman, dari almarhum mertua, dari kakak ipar saya, dari saudara-saudara istri saya yang memang Islamnya kuat, saya mendapat masukan dari itu, dapat pembelajaran tentang Islam dari mereka. Jadi
keislaman saya dapat dari itu. Tapi awal saya tertarik sama Hakim karena ceramah-ceramah beliau sama buku tebal. Cuma itu, Mas. Iya. Ceramah apa waktu itu yang bisa mengenai cara penyampaian atau isi? Ya. Hakim cara penyampaian Hakim itu lembut di telinga saya, seperti ceramah dari agama yang saya anut dulu. Itu bahasanya lembut, bahasa kasih. Hakim itu bahasa kasih. Jadi itu mengena di telinga, di perasaan saya, di hati saya. Tapi waktu itu kan saya masih antipati sama Islam. Jadi saya dengar, ya, karena ya dua hal itu. Karena teroris itu membawa panji-panji Islam. Juga saya melihat dulu salah satu parpol itu simpatisannya teriak-teriak Allahu Akbar, tapi membawa keributan. Tangan kanan membawa senjata tajam, tangan kiri membawa whisky. Seperti itu. Jadi itu berbanding terbalik dengan apa yang saya dengar dari dari ceramah Hakim, dari buku yang saya baca tentang kisah Rasul beserta sahabat-sahabat beliau. Seperti itu. Jadi saya waktu itu saya melihat, oh yang salah adalah personnya, bukan agamanya, bukan Nabi Muhammadnya. Seperti itu. Ketemu lagi besok. Ya, kalau rintangan saya anggap itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Ada memang. Dulu saya waktu masih di lembaga pemasyarakatan, begitu dari Poltabes dipindah ke LP, itu kan didata ulang, dan di situ ada data tentang religi. Nah, waktu itu saya bilang sama tamping, kalau di istilah di LP itu ada tamping, itu yang mencatat itu. Jadi saya bilang, maaf Mas, kalau agama saya dirubah karena saya sudah masuk Islam, agama saya sudah Islam. Terus dia sempat tanya, itu sudah kapan? Kemarin waktu nang Poltabes. Kok begitu gampangnya kamu masuk Islam? Saya cuma bilang, ya ternyata memang gampang masuk Islam. Saya bilang gitu. Nah, ini masih dipegang nggak ini nganu nih? Ya saya tetap Islam. Kalau di KTP ini saya masih agama yang dulu Mas, tapi kalau tentang agama saya sekarang, saya Islam. Waktu itu juga ada setengah mencaci secara pribadi ke saya, tapi saya rasakan seperti ini, ini cuma sebagian. Jadi ini cuma sebagian, karena saya harus bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Kalau saya emosi seperti karakter saya yang saya bawa, nanti akan menambah masalah saya. Saya sekarang dalam masalah, saya akan menambah masalah saya. Itu pertama. Kedua, karena gini, saya anggap ini ujian, ini belum seberapa. Ujian ini belum seberapa. Ujian itu sebenarnya masih berlanjut ketika saya akan melanjutkan hidup saya ke taraf yang lebih, karena waktu itu saya masih bujang. Jadi saya dekat dengan perempuan yang kebetulan juga Muslim. Kedua orang tuanya orang Muslim, saudara-saudaranya orang Muslim. Jadi saya waktu itu
saya harus mendekatkan diri saya sama keluarga istri waktu itu. Ya kebenturnya juga masalah waktu itu, masalah bukan masalah agamanya, karena beliau juga tahu kalau saya udah hijrah. Cuma dulu sebelum saya kena masalah, hidup saya nggak karu-karuan. Saya cuma meyakinkan bahwa saya bukan seperti yang dulu. Saya mencoba untuk berubah hidup saya. Saya juga mau memberitahu tentang ini hidup saya yang sekarang, Pak. Saya bilang itu, bahwa saya berubah hidup saya, juga saya berubah secara religi, karena saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya, keimanan saya seperti itu. Alhamdulillah Bapak percaya sampai sekarang. Mertua saya juga sudah meninggal. Saya juga masih harus mempertahankan keyakinan saya, karena itu yang jalan yang saya pilih, dan itu adalah jalan hidup saya. Dipertemukan saya dengan Islam seperti itu. Saya sebenarnya berjuang seperti ini itu, saya memang harus berjuang di religi yang saya bawa sekarang, yang saya anut, yang saya imani sekarang. Saya diperkuat dengan saudara-saudara ipar, dari teman, dari sahabat, dari almarhum kedua mertua saya, seperti itu. Yeah. Nah, saya juga sebenarnya kepingin dari beberapa teman, sebenarnya ada dari beberapa teman itu sering mendengarkan saya kalau saya ngomong, kalau saya berbicara tentang Islam. Saya berbicara tentang satu atau dua baris dari bagian Al-Quran, mereka juga mendengarkan, mereka membenarkan. Tapi saya secara frontal saya nggak berani, karena seperti saya harus melalui beberapa proses untuk masuk ke Islam. Jadi saya cuma punya harapan, dalam hati saya juga punya harapan, suatu saat kamu pasti akan, karena saya secara sadar atau tidak, saya ngomong dari kehidupan ini, saya sering mengambil kutipan dari kutipan kisah Rasul, kutipan dari Al-Quran, dan mereka mendengarkan dan membenarkan. Jadi saya juga berharap suatu saat mereka akan tertarik, mereka akan masuk, akan hijrah. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat untuk umat. Amin.